Halo teman-teman, terima kasih untuk 1000 subscriber dan dukung terus J2 Project 18 menuju 10.000 subscriber agar saya semakin semangat lagi untuk membuat konten yang menarik dan tentu saja bermanfaat. Terima kasih. Halo teman-teman, bertemu lagi bersama saya. Di video kali ini, saya akan berbagi tips bagaimana cara mengerjakan 10.4.3 pakai tracer Basic Device Configuration. Sebelum kita lanjut ke videonya, yuk sama-sama kita bangun channel ini dengan cara subscribe, komen, like, dan share jika menurut teman-teman video ini bermanfaat. Dan jangan lupa untuk menekan lonceng notifikasi agar teman-teman selalu update info-info menarik seputar channel ini. Terima kasih. Oke teman-teman, jadi kali ini saya akan berbagi tips bagaimana sih cara mengerjakan soal pakai tracer basic configuration yang kodenya itu 10.4.3. Nah, jadi kalau teman-teman di sini yang mengerjakan soal pakai tracer ini pasti akan menemukan seperti yang ada di layar. Jadi di sini saya bagi dua. Di sebelah kanan ini ada yang namanya topologinya. Nah, ini topologinya itu dari Cisco-nya gitu. Kita nggak bisa setting sendiri gitu. Jadi udah automatically seperti ini. Dan di sebelah kiri ini adalah kurang lebih PT activity-nya atau kita berisikan tentang penjelasan dari soal-soalnya, apa aja gitu yang harus dikerjakan. Nah, mulai dari topologi, you will receive one of three possible topologies. Nah, kita dapat topologi yang seperti yang di gambar kanan ini. Lalu di sini ada addressing table. Nah, di sini kosong. Kenapa? Karena nanti kita akan ngisi. Nah, kenapa sih harus diisi? Nanti kita akan baca juga ya untuk requirement-nya. Lalu ada object device-nya, ada complete the network documentation. Lalu juga ada perform basic device configuration on router and switch. Lalu verify connectivity and troubleshoot any issue. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya ini ada skenario-nya. Your network manager is impressed with your performance in your jobs as a LAN technician, bla 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 bla. Nah, ini tinggal dibaca sendiri aja. Lalu di sini yang perlu digarisbawahi itu adalah the VLAN 1 interface and will not be reachable over IPv6. Jadi nanti untuk VLAN itu kita pakainya IP versi 4 gitu ya teman-teman ya. Nah, untuk di activity you will configure the router, switch, and the PC host. Jadi kita akan konfigurasi routernya, switch, dan PC host. Lalu, packet tracer will not score some configure value. However, these value are required to accomplish full connectivity in the network. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan ke requirement. Jadi di sini ada beberapa requirement, mulai dari provide the missing information in the addressing table, name the router and the second switch, lalu use Cisco as the user access passport, dan seterusnya. Nah, kita akan mengerjakan dari yang pertama dulu. Kita akan provide the missing information in the addressing table. Jadi addressing table ini kan masih kosong ya teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat di sini masih kosong. Nah, kita harus isi dulu gitu. Isinya gimana? Bisa nggak di sini? Di sini nggak bisa. Nah, di sini saya sudah menyiapkan namanya Excel. Jadi kalian bisa buka di Microsoft Excel. Kenapa di Excel? Karena lebih mudah sih. Kalau kalian mau pakainya Word juga boleh, bebas. Ini itu di sini untuk mendokumentasikan addressing table-nya karena di activity PT activity-nya nggak bisa kita rubah di situ. Oke. Jadi kita ikutin aja seperti yang ada di PT activity. Kalau saya geser gini. Jadi kita samain ya, ada device, interface, IP address, dan default gateway. Lalu table-table ke bawahnya kita samain, pokoknya sama persis deh. Atau nanti untuk mempermudah saya juga akan taruh kali ya di deskripsi untuk ininya, mungkin kalian yang agak mager gitu ya, mager buat bikin, ini saya taruh di deskripsi tapi kosongan gitu. Nanti kalian harus isi sendiri biar kalian belajar juga. Nah, yang pertama kita akan mulai dari router. Nah, kita akan memberi IP
router, bukan memberi IP router ya, tapi kita akan mengisi address dari mulai router dulu nih teman-teman. Oke, caranya gimana sih biar kita bisa ketahui apakah ini sudah dikonfigurasi atau belum? Caranya mudah sekali. Kita tinggal pergi aja, klik di routernya. Nah, lalu di sini kita nggak bisa kemana-mana ya. Kita hanya bisa menggunakan CLI. Lalu kita langsung aja ke command line interface-nya. Di sini kita enter. Lalu yang pertama kita harus enable dulu, ketik enable. Lalu di router ini kita akan melihat apakah sudah ada konfigurasi sebelumnya. Caranya ketik aja show IP interface. Ini kita bisa tap, jadi untuk mempercepat. Lalu selanjutnya brief. Nah, ternyata di sini masih kosong. Lalu kita dapatnya dari mana? Tenang saya teman-teman. Di soal ini di topologi itu sudah dikasih tahu ya, ada clue-nya di sini. Ada IP 128.107.20.0/24. Nah, ini ada yang di sebelah kiri, berarti ini adalah IP yang nantinya kita gunakan sebagai network. Kenapa network? Karena di sini dia titik kosong dan dia pakainya /24. Berarti ini kelas C /24 atau kita bisa sebutnya prefix gitu teman-teman. Jadi yang sebelah kiri 20.0, yang sebelah kanan 30.0. Berarti networknya itu karena dia kelas C 3 oktet pertama, oktet 1, 2, 3. Yang keempat ini adalah hostnya. Lalu kita tinggal isi aja. Berarti kalau misalkan ini 20.0, nah di sini IP address-nya untuk yang router college, kita kasih device name dulu, college. Nah, di sini untuk IP address-nya berarti tinggal 128.120.1/24. Kenapa titik 1? Karena ya bebas sih sebenarnya teman-teman. Karena kan dia pakai kelas C, available itu dari 1 sampai 254 ya. Karena total itu ada 255 IP yang bisa digunakan. 255 kenapa nggak bisa? Karena dia itu IP broadcast biasanya. Kosong itu untuk IP network biasanya. Dan ada lagi sih, ada IP yang biasanya nggak dipakai juga, IP 127 itu IP loopback. Nah, mungkin itu bisa kalian pelajari ya di tentang IP address. Di sini kita fokusnya untuk mengerjakan ini aja ya. Kalau untuk lebih lanjut lagi tentang IP address, kalian belajar di materi yang lain. Oke, lanjut. Ini seperti ini, 128.107.20.1. Lalu selanjutnya kita akan cari tahu juga IP versi 6-nya. Nah, tadi kan kita sudah lihat untuk IP versi 4 ya. Apakah IP versi 6-nya sudah ada juga? Kita tinggal tambahkan aja. Jadi kalau di Cisco ini, kalau kita sudah coding, kita tinggal pencet kursor atas, nanti dia akan kelihatan history codingan kita, scriptnya. Kita tinggal tambahin aja V6 di sini. Nah, setelah sudah, nanti akan ada muncul di GB 0001 sama di VLAN-nya dia masih unsigned, berarti belum disetting, berarti masih 0. Nah, kita ada clue juga di sini. Untuk yang jaringan sebelah kanan itu ada 20.21.db8.2b.2.2/64. Berarti ini adalah untuk networknya ya, untuk IP versi 6-nya. Kita tinggal klik aja, kita tinggal ketik aja gitu teman-teman. Nah, di sini saya mau isi dulu untuk yang 01. Dia cuma beda, dia pakainya 30 ya. Lalu selanjutnya kita akan isi untuk IP versi 6-nya 2001.db8.a.2. Nah, ini kita karena ini dikasih IP, kita kasih 1 aja di sini. 1 ya, /64. Lalu ini kita kopas, kita pindahin ke bawah, kita ganti yang tadinya A jadi B. Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan cari tahu link lokalnya untuk IP versi 6. Caranya gimana? Kita bisa cek ada di PC student. Lalu kita ke desktop. Nah, ini ada IP configuration. Nah,
biasanya di sini ada link lokalnya nih. Cuma kita pakai yang depannya aja. FE80.2, kita copy. Kita taruh di sini, kita paste. Lalu kita tambahkan angka 1. Lakukan hal yang sama untuk gigabit 01. Nah, sampai sini untuk yang router college-nya sudah selesai. Selanjutnya kita akan masuk ke yang VLAN-nya. Di sini pakai VLAN 1, ada switch 2 switch ya. Di sini ada kelas A dan kelas B. Nah, coba kita klik yang kelas A. Nah, kelas A ini nggak bisa ya teman-teman ya. Kita berarti ke kelas B aja. Caranya CLI, lalu kita enable juga. Sama kayak yang tadi ya, berarti show IP interface brief. Nah, di sini ada, kalau ada more gini berarti emang dia banyak portnya ya. Jadi kita tinggal enter aja. Nah, di sini juga masih kosong ya teman-teman ya. Belum ada settingannya sama sekali untuk VLAN-nya. VLAN satunya masih unsigned. Nah, terus kita kasih aja gitu. Taunya dari mana? Ya, kita lihat dari sini gitu. Dari IP network yang sudah disediakan gitu dari topologinya. Kita kopas aja di sini. Untuk yang VLAN yang kelas A. Lalu di sini saya pengen kasih IP-nya itu 2/24. Ini bebas aja sih sebenarnya, nggak ada ketentuannya. Karena dia tadi pakai kelas C dan prefixnya /24. Jadi available itu dari 1 sampai 254 IP-nya. Ini saya kasih di berapa ya? Di 15 aja deh. Oke, jadi 15. Ini karena biar lebih mudah aja untuk saya mengingatnya. Lalu untuk gateway-nya berarti 1. Gateway-nya 1. Ini sama ini diganti jadi 3 ya. Ini diganti jadi 3 karena dia di network yang sebelah kanan. Lalu kita kasih device name-nya kelas A. Lalu yang bawahnya kelas B. Oke, kalau sudah seperti ini, kita lanjut ke kliennya. Di sini ada student 1, 2, 3, dan 4. Kita kasih device name-nya dulu. 1. Kita kopas aja biar cepat. Tinggal rubah, guys. Tinggal rubah aja. 4. 3. 2. Oke, 1. Nah, untuk kliennya kita bisa cek dulu ya untuk memastikan apakah sudah ada IP-nya. Dipilih aja student 1, diklik icon PC-nya. Lalu kita ke IP configuration. Nah, di sini ada nih di IP configuration. Nah, ini kan cara mudahnya ya, tampilannya GUI. Kalau misalkan teman-teman nggak bisa nih, nggak nampil gitu ya, kan harus pakai CLI. Nah, di sini kita tinggal masuk aja ke command prompt. Lalu kita ketik if config, IP config spasi slice all. Nah, nanti dia akan muncul nih. Nah, ini di IP-nya nih ada IP address 128.107.20.25, subnet masknya 255.255.255.0, berarti dia pakai prefixnya slice 24 ya. Ini kita copy, taruh di sini. Lalu kita tambahin slice 24. Nah, cuman kan karena kayak gini kan lama ya. Saya sih lebih suka yang kayak gini nih. Jadi langsung cepet. Tapi tergantung teman-teman enaknya gimana. Oke, lakukan hal yang sama. Nah, seperti ini. Nah, di sini kalian kalau bisa lihat ada IP yang beda sendiri nih, student 4. Nah, ini kemungkinan sih bakal salah nih, karena kita tadi dimintakan di soal itu untuk ada troubleshoot-nya juga nih, ada troubleshoot-nya juga kan. Jadi di sini kita harus perbaikin nih.
kita bisa tahu ini benar salahnya itu biasanya itu dari ngikutin yang di atasnya teman-teman. Cuman dia bedain networknya aja biasanya. Jadi kalau misalkan di atasnya itu dia 20.30, di bawah itu dia harusnya 20.30 juga sih. Tujuannya apa? Biasanya sih biar gampang gitu ya. Kita kan sebagai seorang network administrator untuk setting-setting IP itu biar mudah diingat tuh biasanya kayak gitu teman-teman. Cuma bedain networknya aja, hostnya sama. Oke, jadi ini kita kopas, kita taruh di bawah, lalu kita ganti di sini 30. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu kita tinggal tambahkan untuk prefix-nya slice 24. Ini juga sama. Ini juga sama. Oke, untuk default gateway-nya kita ambil yang dari sini. Ini default gateway-nya sama untuk di sini. Student 2, untuk yang student 3 dan student 4. Nah, untuk IP versi 4-nya sudah selesai. Sekarang kita akan mengisi IP versi 6-nya. Karena tadi kita udah cek di desktop-nya itu dia kosong, IP versi 6-nya, kita tinggal kasih aja gitu. Kita ambil dari yang router. Tinggal bedain belakangnya aja kliennya. Kita kopas. Lalu kita ubah di sininya yang tadi 1 jadi 2. Lakukan hal yang sama untuk student 2. Nah, ini jadi 2. Jadi 3 ya. Nah, untuk student 3 dan 4 kita pakainya yang di Gigabit 01. Karena dia adanya di jaringan sebelah kanan. Kita kopas, kita ubah di sininya jadi 2. Ini kita copy, paste lagi, ini jadi 3. Nah, untuk link lokalnya itu kita pakainya sama juga yang ini. FE80.2.21. Oke teman-teman, sampai sini untuk pengerjaan soal yang pertama ya. Kita di sini diminta untuk mengisi missing information in the addressing table sudah selesai. Cuman di sini completion-nya masih 0% karena memang kita belum melakukan konfigurasi yang lainnya gitu. Oke teman-teman, untuk selanjutnya setelah kita mengisi addressing table, kita akan masuk ke requirement yang kedua, yaitu name the router and the second switch. Caranya kita pergi ke router dulu. Karena kita ingin memberi nama router, lalu kita di sini harus enable. Nah, setelah di enable, ini posisi sudah enable ya karena tadi saya udah coba. Lalu kita masuk ke configure terminal. Lalu setelah di configure terminal, kita ketikkan hostname, nama routernya. Di sini saya pakai namanya itu sesuai dengan yang ada di soal di topologi, namanya itu college. Kalian bisa lihat di atas ini. COLLEGE harus sesuai. Lalu enter. Nah, kita lakukan hal yang sama juga dengan switch-nya yang kelas B ya, karena kelas A itu nggak bisa. Jadi kita abaikan aja, kita ke kelas B. Lakukan hal yang sama. Kita enable dulu, lalu masuk ke configure terminal. Lalu kita ketikkan hostname, kita kelas B. Nah, setelah sudah, kita coba cek di sini sudah completion-nya sudah naik ya. Jadi 3% yang tadinya 0. Nah, selanjutnya kita baca lagi sini. Use Cisco as the user access password for all lines. Jadi kita menggunakan Cisco untuk password access semua baris gitu ya. Caranya kita pergi ke router lagi. Ini masih di configure, lalu kita pilih line console. Line console, kita pilih 0. Enter. Lalu kita ketikkan password. Passwordnya apa? Cisco. Enter. Lalu login.
kita exit. Nah, setelah sudah, kita juga harus menaruh password itu di VTA gitu. Tadi kan di konsol ini VTA. Berarti line VTA 0 sampai 15. Karena dia 0 sampai 15, diikutin aja teman-teman. Lalu password sama Cisco. Exit. Oke, selanjutnya kita lakukan hal yang sama dengan switch-nya. Di sini kita masuk line console 0 ya. Lalu enter. Kita kasih password Cisco. Perhatikan gede kecilnya ya, jangan sampai salah. Lalu login, exit. Lalu kita lakukan juga untuk yang line VTA. Nah, di sini line VT-nya itu dari 0 sampai 4. Lalu kasih password Cisco. Exit. Oke, teman-teman, jadi itu sudah. Kita sudah memberikan access password for our lines menggunakan Cisco. Lalu selanjutnya kita use class as the encrypt privilege. Jadi gunakan kelas sebagai sandi access untuk enkripsi gitu. Caranya di sini kita ketikkan enable secret class. Lakukan hal yang sama juga ke router. Masuk ke configure terminal. Lalu enable secret class. Oke, teman-teman, setelah sudah, berarti kita sudah beres ke yang keempat. Kita akan mengencrypt all plans password. Maksudnya apa sih? Jadi agar nanti ketika kita mengetikkan passwordnya apa, itu di layar itu nggak akan tampil gitu, akan terenkripsi. Caranya masih di menu configure. Ini kita di yang router ya. Kita ketikkan service, lalu password encryption. Lalu kita enter aja. Oke, lakukan hal sama untuk switch-nya juga. Di sini sama kayak tadi, service, password encryption. Oke, setelah sudah, kita akan selanjutnya yaitu adalah kita baca lagi untuk requirement-nya. Configure an appropriate banner. Jadi kita akan memberikan banner. Nah, fungsinya banner ini biasanya itu untuk memberikan kayak warning gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan dia memaksa untuk masuk, nanti akan ada bannernya gitu. Jadi misalkan nggak boleh masuk ke sini gitu, dilarang kayak gitu-gitulah teman-teman. Caranya mudah sekali, masih di configure terminal. Lalu kita ketik banner motd titik ini apa kutip 2 ya. Nah, di dalamnya ini adalah apa namanya si bannernya nanti. Misalkan teman-teman mau apa? Nah, misalkan di sini saya mau unauthorized access to this device is prohibited. Nah, sepertinya teman-teman. Unauthorized access to this device prohibit. Seperti itu. Atau kalian mau isi bebas juga nggak apa-apa. Ini saya copy aja biar nanti nggak usah ketik lagi di siapa namanya, di routernya. Ini kita enter. Lalu kita ke sini. Klik kanan, paste. Oke, setelah sudah,
Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi IP versi 4 dan 6 untuk switch dari address table gitu teman-teman. Jadi kita akan mengkonfigurasi sesuai dengan addressing table yang tadi sudah kita buat. Nah, caranya kalian tinggal buka lagi si Excel-nya. Ini yang tadi kita buat, kita masih di router ya, karena kita akan konfigurasinya itu dari router. Pertama, kita harus masuk ke interface-nya si yang mau kita config. Kita mau config yang gigabyte dulu, berarti interface gigabyte ini 0.0. Nah, setelah sudah kita ketikkan IP address. Nah, ini kita copy aja di sini biar lebih cepat. Copy, ingat ya, kalau untuk di Cisco-nya itu dia nggak bisa dikontrol Ctrl C atau Ctrl V. Kalian klik kanan, paste. Spasi, kita masukkan subnet masknya 255 255 255 titik sorry kok garis miring ya. Titik 255 titik 255 titik 0. Lalu kita ketikkan no SH. No shutdown. Itu tujuannya tuh untuk biar ke settingan tuh biar available lah. Biar ke setting. Nah, setelah sudah, kita lanjut untuk IP versi 6-nya. IP address IP versi 6-nya kita tinggal copy paste dari sini, addressing table yang udah kita buat. Lalu kita masukkan di sini. Kita paste. Ini harus dimasukin sih kalau yang versi 6. Jadi prefix-nya di sini ada. Wow, kenapa nih IP address? Oh, sorry. Kita harus tambahkan di sini V6 ya, teman-teman. Nah, cakep. Nah, setelah sudah, kita harus masukkan juga link lokalnya. IP V6 address, lalu di sini VE titik 1 link script lokal. Kok VE titik 80 ya, sorry teman-teman, gini. Nah, oke, sudah beres. Kita exit. Nah, sekarang kita masuk ke yang gig 01 teman-teman. Caranya sama kayak tadi, IP address sorry, ini nggak IP address, kita masuk ke yang itu dulu. Kita ke atas saja. Masih ada nggak ya? Nggak ada, berarti kita bikin aja baru interface gig 01. Nah, bisa juga disingkat kayak gitu ya, GIG ya, 01, lalu kita IP address, lalu kita masukkan IP-nya di sini, masukin ke sini ya, kita paste. Subnet masknya 255 255 255 titik 0. Lalu kita ketikkan perintah no shutdown. Nah, setelah sudah, kita masukkan IP versi 6-nya. Nah, ini tinggal ganti aja yang A jadi B ya. Lalu kita masukkan IP link lokalnya. IP link lokalnya sama. Sekarang kita cek untuk progresnya ya. Nah, ini udah 51%. Oke, selanjutnya setelah sudah konfigurasi routernya, kita akan konfigurasi untuk VLAN-nya. Kita di sini kasih IP pada VLAN ya. Caranya sama, berarti kita masuk dulu ke interface VLAN-nya. Interface VLAN 1. Lalu kita masukkan IP address. Di sini kita copy aja untuk yang VLAN. Kita pakai yang kedua. Karena VLAN satunya nggak bisa.
Ini 255 0. Oke teman-teman, sudah beres untuk VLAN-nya. Nah, selanjutnya kita akan melengkapi untuk konfigurasi yang ada di klien. Tadi kan kita udah dari switch udah, dari router udah, sekarang tinggal yang kliennya nih teman-teman. Agar nanti bisa saling terkoneksi. Oke, kita bisa cek dari Excel-nya. Untuk yang kliennya, kita tinggal ke student 1. Lalu ke IP configuration. Kita tinggal masukkan gateway-nya aja. Ini ganti jadi 1 ya, sesuai sama addressing table kita. Lalu untuk IP versi 6-nya, kita tinggal copy paste aja dari sini. Cuma prefix-nya kita pindahin 64. Lalu kita isi sini untuk default gateway-nya atau link lokalnya. Udah beres. Lalu kita ke student 2, lakukan hal yang sama. Nah, yang student 4 ini dia salah, teman-teman. Kita harus benerin. IP-nya pakainya ini. Yang tadi kita udah buat di addressing table pas awal-awal. Lalu gateway-nya 1. IP versi 6-nya kita copy lagi dari Excel. Makanya kan mudah banget kan kalau kalian udah buat di Excel-nya itu enak. Ini 1. Oke deh, sudah selesai. Lalu kita lihat di activity-nya. Nah, ini udah 87% ya. Tinggal sebentar lagi. Selanjutnya itu document interface with description including the VLAN interface. Jadi kita akan melakukan mendeskripsikan jalur-jalurnya. Caranya kita pergi ke router. Ini kita exit dulu ya. Kita deskripsikan mulai dari mana? Misalkan contoh gini, maksudnya deskripsi gimana? Ini kan ada gig 00, gig 01. Nah, yang sebelah kiri ini kan menuju ke mana? Ke switch kelas A ya. Yang gig 01 itu ke kelas B, berarti kita jelaskan gitu link kemananya gitu. Berarti kita masuk dulu ke interface-nya. Yang 00 dulu. Nah, selanjutnya kita ketikkan perintah description link to class A. No SH. Nah, setelah sudah untuk yang college-nya ini nggak usah di no shutdown sih harusnya, salah ya. Tapi nggak apa-apa, nggak pengaruh juga. Kita ke masih di sini juga, sorry. Ini kita exit. Kita masuk ke interface gig 01. Nah, di interface gig 01 kita lakukan yang sama. Description link to class B. Exit. Nah, kita lakukan yang sama juga termasuk VLAN-nya. Kita berarti pergi ke switch yang kelas B. Berarti masuk ke interface. Ini udah masuk ya ke VLAN ya. Masih sisaan yang tadi. Kita ketik aja description VLAN 1. Ini root-nya harus samain aja biar nggak salah. Oke, sudah. Sekarang kita lihat soalnya lagi ya. Jadi kita sudah melakukan description juga, lalu kita akan melakukan save your configuration. Jadi tadi kita udah setting, kita harus save dulu nih. Kita dari si router dulu. Caranya kita harus kembali ke awal dulu nih. Pencet aja Ctrl Z. Nah, kita kalau gini, kita ketikkan perintah copy running config startup config, enter.
Jadi tinggal di tap-tap aja. Oke, sudah beres yang routernya. Kita ke switch-nya, ini Ctrl Z juga. Ini copy, running startup config. Sudah selesai. Nah, tinggal 3% lagi nih teman-teman. Lalu selanjutnya setelah sudah beres, kita save. Lalu kita akan memverifikasi apakah sudah bisa saling melakukan ping. Berarti kita tinggal tes koneksi aja nih teman-teman. Saya sih mau coba dari student 1. Kita mau coba ngeping ke student 3 dan 4. Berarti kita tinggal ke sini, IP-nya kita copy. Kita fresh import-nya dulu. Student ya. Command prompt. Lalu kita ketikkan ping. Lalu kita paste di sini. Nah, sudah selesai. Lalu kita tes yang IP versi 6-nya juga. Ping. Nah, yang versi 6-nya ini dia masih request timeout. Ini kenapa nih teman-teman? Coba ya kita abaikan dulu. Kita mau coba ke student 4. Student 4 itu tadi IP-nya berapa? 30 ya. Nah, sudah bisa ya. Nah, tadi kenapa yang versi 6-nya belum bisa ngeping itu karena kalau di versi 6 itu harus pakai perintah unicast untuk routing gitu, teman-teman. Caranya kita pergi ke router, tadi kita belum setting unicast. Kita masuk ke configure terminal lagi. Lalu kita ketik aja di sini IP versi 6 unicast. Enter. Nah, teman-teman, di sini completion-nya juga sudah 100%. Jadi sekarang kita tinggal coba tes ping lagi aja ya, teman-teman ya. Untuk memastikan apakah sudah selesai. Udah bisa ngeping. Nah, ini kita coba tes. Nah, udah bisa ya. Ke student 3 IP versi 6-nya, lalu kita coba ke student 4. Oke, sudah bisa, teman-teman. Jadi seperti itu aja untuk di video kali ini. Kalian juga bisa lihat di sini untuk cek resultnya. Misalkan tadi kalian belum 100% salahnya yang mana gitu ya. Kalian bisa klik cek result. Lalu di sini ada assessment item. Nah, di sini tuh harus benar semua, hijau semua. Kalau misalkan ada yang salah, dia di sini akan ada merah silang gitu, incorrect. Seperti itu, teman-teman. Oke, jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah tonton video ini dan sudah like, sudah komen, dan sudah share. Semoga video ini bisa membantu teman-teman yang kebingungan nih bagaimana sih cara ngerjain untuk soal packet tracer yang basic device configuration. Oke, kalau gitu terima kasih. Sampai bertemu di video-video berikutnya. See you!